Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Modi Sintaridani. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Jadi pada kesempatan pagi ini saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai PPOK Bu, yaitu penyakit paru obstruktif kronis. Waktu yang saya butuhkan itu sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, Baiklah, sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum kita mulai, Bu? tidak. Baiklah, jika tidak ada, kita mulai ya, Bu. Yang pertama yaitu pengertian dari penyakit paru obstruktif kronis ini atau PPOK. Mungkin Ibu bisa lihat di pamflet yang sudah saya berikan ke Ibu, yang mana PPOK ini adalah penyakit peradangan paru yang berkembang dalam jangka waktu yang panjang, Bu. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari paru-paru karena terhalang pembekakan dan lendir atau dahak, sehingga penderitanya sulit untuk bernafas. Sebagian besar dari penderita PPOK ini adalah orang-orang yang berusia paruh baya dan juga perokok, Bu. Alhamdulillah Ibu tidak merokok ya, Bu. Penderita penyakit ini memiliki resiko untuk mengalami penyakit jantung dan juga kanker paru-paru, Bu. Nah, untuk gejala dari penyakit paru obstruktif kronis ini, Bu, berdasarkan bagian paru yang mengalami kerusakan, itu penyakit paru obstruktif kronis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada bronkitis kronis dan juga emfisema, yang mana kedua jenis ini berkembang secara perlahan, Bu. Pada bronkitis kronis, kerusakan terjadi pada saluran bronko, sedangkan pada emfisema itu kerusakan terjadi pada bagian kantong udara atau alveolusnya, Bu. Nah, pada bronkitis kronis maupun emfisema sendiri itu umumnya tidak menunjukkan gejala-gejala khusus pada tahap awalnya, Bu. Gejala kedua dari penyakit ini itu atau yang selanjutnya akan disebut sebagai PPOK baru muncul ketika sudah terjadi kerusakan yang signifikan pada paru-paru, umumnya dalam waktu yang bertahun-tahun. Jadi cukup lama ya, Bu. Dan sejumlah gejala PPOK yang bisa terjadi dan sebaiknya diwaspadai, yaitu yang pertama adalah batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh. Yang kedua ada nafas tersengal-sengal terutama saat melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga itu adalah mengi atau sesak nafas yang berbunyi seperti orang asma, dan yang keempat itu ada lemas. Yang kelima itu adalah adanya penurunan berat badan. Yang keenam ada nyeri dada. Yang ketujuh kaki, pergelangan kaki atau tungkai menjadi bengkak. Yang kedelapan itu bibir atau kuku jari berwarna biru atau kekurangan oksigen biasanya. Kenapa warnanya biru gitu. Terus kita masuk ke penyebab dan faktor resiko dari penyakit paru obstruktif kronis ini. Dari tenggorokan, saluran pernafasan itu terbagi dua cabang yang menuju paru-paru kiri dan juga kanan. Paru-paru kita ada kiri dan kanan. Dan di dalam paru-paru, saluran pernafasan terbagi lagi menjadi banyak cabang. Dan berujung dengan kantong kecil atau namanya alveolus, tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida di sana, Bu. Dan paru-paru itu mengandalkan kelenturan alami dari saluran udara dan alveoli untuk mendorong udara berisi karbon dioksida keluar dari tubuh. Nah, saat mengalami penyakit paru obstruktif kronis, baik itu alveoli dan seluruh cabang saluran nafas menjadi tidak teratur lagi sehingga sulit untuk mendorong udara. Selain itu, saluran pernafasan juga menjadi bengkak dan menyempit, serta memproduksi banyak dahak. Akibatnya, karbon dioksida tidak dapat dikeluarkan dengan baik dan pasokan oksigen juga menjadi berkurang. Nah, ada beberapa solusi yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit paru obstruktif kronis ini, Bu. Yang pertama itu ada pajanan asap rokok. Jadi kita harus hati-hati dengan orang yang merokok ya, Bu. Terus yang kedua polusi udara. Terus yang ketiga usia yang sudah 40 tahun ke atas. Yang keempat itu adalah menderita penyakit asma dan ada riwayat penyakit dari. Selanjutnya yaitu adalah pengobatan dari penyakit PPOK ini, Bu. Hingga saat ini, PPOK termasuk penyakit yang belum bisa disembuhkan. Pengobatannya bertujuan untuk meringankan gejala dan menghambat perkembangan penyakit ini. Meski demikian,
kombinasi pengobatan yang tepat dapat mengendalikan gejala dari PPOK ini, sehingga penderita dapat menjalani kegiatan dengan normal. Beberapa langkah pengobatan itu dengan penggunaan obat-obatan. Selain dengan obat-obatan, itu dengan fisioterapi dada dan juga ada operasi. Selain penanganan medis, ada juga cara yang bisa kita lakukan untuk menghambat dari PPOK ini. Yang pertama itu berhenti merokok jika merokok, terus menghindari dari pajanan asap rokok. Walaupun kita tidak merokok, kita harus menghindarinya. Terus yang kedua, menghindari polusi udara, misalnya asap kendaraan bermotor, Bu. Terus yang ketiga itu memasang alat pelembab udara ruangan atau air humidifier. Terus yang keempat itu menjaga pola makan yang sehat dan rutin berolahraga. Terus yang kelima, menjalani vaksinasi secara rutin, contohnya vaksin flu atau pneumokokus. Terus yang terakhir itu memeriksa kesehatan diri kita pada dokter secara rutin agar kondisi kesehatan kita dapat terpantau dengan baik. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak. Baiklah, jika tidak ada, mungkin boleh Ibu jelaskan sedikit apa aja sih yang udah saya sampaikan tadi, Bu. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah penyakit peradangan paru yang berkembang dalam jangka waktu panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari paru-paru karena terhalang pembengkakan dan lendir atau dahak, sehingga penderitanya sulit untuk bernafas. Hingga saat ini, PPOK termasuk penyakit yang belum bisa disembuhkan. Pengobatannya bertujuan untuk meringankan gejala dan menghambat perkembangan penyakit ini. Baik, Bu, yang Ibu katakan sudah benar bahwa penyakit PPOK ini dapat dikatakan berbahaya karena belum ada obatnya gitu ya, Bu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesempatan lagi, kita bertemu lagi dengan membahas penyakit yang lain ya, Bu. Terima kasih untuk perhatiannya, Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.